البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berikutnya, barakallahu fikum wa hafizakumullah, yaitu tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-49 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim." Perhatikan pada ayat yang mulia ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran atau kisah agar hamba-hambanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa idnajjaynakum min ali fir'aun, dan ketika kami selamatkan kalian dari kejahatan Fir'aun, keluarga Fir'aun. Yasumunakum su'al 'adzab, yang mereka itu memberikan kepada kalian azab yang sangat pedih, dalam artian suka menyiksa, terkadang membunuh. Kalau lelaki dibunuh, kemudian yang perempuan dibiarkan hidup, itu Fir'aun. Nah, barakallahu fikum. Yudhabbihuna abna'akum, yang mana mereka, itu Fir'aun dan juga teman-temannya atau gerombolannya, mereka menyembelih anak-anak kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka mempermalukan perempuan-perempuan kalian. Jadi yang anak laki-laki dibunuh semua. Nah, tapi yang perempuan dibiarkan hidup. Ya, untuk dia untuk dihinakan dan juga sebagai pembantu. Nah, waliyadzubillah. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim, dan pada kejadian tersebut ada kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Nah, kita lihat tafsirannya di sini. Tafsiran daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-49 dari surat Al-Baqarah. Wadhkuru ni'matana 'alaikum, dan ingatlah oleh kalian kenikmatan kami yang telah diberikan kepada kalian atau yang telah diberikan untuk kalian. Hina anqadnakum min batshi fir'aun, ketika kami telah menyelamatkan kalian dari kejahatan kebengisan Fir'aun wa atba'ih, dan juga pengikutnya. Karena zaman itu barakallahu fikum, Fir'aun ini dan juga pasukannya sangat benci dan ingin kalau seandainya apa? Nah, barakallahu fikum, anak lelaki begitu lahir dibunuh karena tidak ingin ada yang menandingi gitu loh. Paham ya? Namun Allah Subhanahu wa taala di balik kejadian tersebut menakdirkan Nabi Musa alaihissalam hidup dan untuk memerangi Fir'aun tersebut, barakallahu fikum. Nah, karena pada asalnya waktu itu kalau kejadian atau terdengar bahwasanya ada seorang wanita melahirkan, kemudian anaknya lelaki, udah mereka takut dan khawatir karena pasti dibunuh. Namun Nabi Musa alaihissalam Allah Subhanahu wa taala lindungi hingga beliau besar, akhirnya berdakwah dan juga sebagai musuh Fir'aun ini. Nah, barakallahu fikum, dan hingga Nabi Musa alaihissalam, nah barakallahu fikum, nah ingin dibunuh, dikejar oleh Fir'aun, barakallahu fikum, dan beliau pun juga lari, dalam artian pergi dari kampungnya, dari negerinya. Sebabnya apa? Sebabnya dikejar oleh Fir'aun tadi. Naam, wa kharaja minha khaifan yataraqqab. Nah, waktu itu Nabi Musa alaihissalam keluar dari kampungnya karena apa? Karena khawatir dibunuh oleh Fir'aun, dan takut yang seperti ini namanya khauf tabi'i. Khauf tabi'i itu tidak masalah. Yang jadi permasalahan adalah khauf yang apa? Yang syirki. Atau dikenal dengan barakallahu fikum, khauf yang sifatnya bukan tabi'i. Misalkan takut dengan bayang-bayang, atau takut dengan batu besar, takut dengan barakallahu fikum pohon besar, takut dengan jin dan semisalnya, itu bukan khauf tabi'i. Tapi kalau takut dibunuh,
takut dengan hewan buas, binatang buas, takut dengan harimau, takut dengan singa, takut dengan ular misalkan, itu khauf tabi'i. Secara tabiat manusia takut gitu loh, itu enggak masalah. Tapi khauf yang syirki, manakala dia takut pada suatu perkara yang aslinya perkara tersebut tidak membahayakan, seperti misalkan kalau lewat di tempat kegelapan, ya, takut kalau seandainya ada hantu atau jin dan misalnya, itu enggak boleh barakallahu fikum. Karena menunjukkan lemahnya tauhid keimanan yang ada pada dirinya. Lewat di depan kuburan takut kalau ada pocongan, itu enggak boleh barakallahu fikum. Kenapa tidak boleh? Karena tidak ada dalam artian barakallahu fikum seorang muslim yang dia memiliki tauhid yang benar, itu enggak merasa takut. Barakallahu fikum. Dalam artian takut yang sifatnya syirki dihindarkan. Adapun khauf tabi'i, khauf yang di dalamnya ada unsur tabiat manusia, takut dengan hewan buas, takut. Singa, harimau, ular, kita takut. Kenapa? Karena berbahaya. Nah, itu enggak masalah. Itu tidak masalah barakallahu fikum. Adapun khauf ibadah, rasa takut yang sifatnya ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka, para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan setan dan semisalnya, tapi takutlah kalian kepadaku. Seperti itu. Jika kalian benar-benar beriman, perlu diperhatikan. Kita lihat di sini. Sehingga Nabi Musa alaihissalam dikejar, namun Allah telah selamatkan. Karena Nabi Musa diberikan mukjizat kepadanya berupa tongkat. Tongkat itu kalau dipukulkan, barakallahu fikum, bisa menjadi ular. Ular yang besar, barakallahu fikum. Yang waktu itu, Fir'aun mengumpulkan para tukang sihir. Untuk apa? Untuk menakut-nakuti Nabi Musa. Barakallahu fikum. Jadi tali-tali itu digambarkan, dibayangkan dalam artian di hadapan manusia orang melihat itu ular, pada ketakutan. Namun Nabi Musa punya tongkat, yang mana tongkat ini ketika dipukulkan berubah menjadi ular yang besar, hingga tadi ular-ular kecil dimakan. Menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya mukjizat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para nabi itu tidak bisa dikalahkan. Karena apa? Karena tadi tukang sihir tadi, barakallahu fikum, ketika mengelabui mata manusia, itu sebenarnya bukan ular beneran, cuma tali-tali saja. Barakallahu fikum. Cuman karena matanya sudah tersihir, akhirnya melihat seakan-akan ular yang banyak. Nabi Musa sempat ketakutan. Tapi apa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala di balik itu memberikan mukjizat yang sangat besar kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian perintahkan untuk memukulkan tongkatnya. Akhirnya berubah menjadi ular yang besar, yang apa? Yang mana itu nanti ular itu akan memakan ular kecil tadi. Menunjukkan bahwasanya mukjizat Nabi Musa alaihissalam sangat besar. Kita lihat di sini. Wa hum yudiqunakum asyaddal adzab, yang mana mereka memberikan kepada kalian azab yang pedih. Dalam artian hukuman atau istilahnya kebengisan kejahatan mereka ditimpakan kepada kalian. Mereka menimpakan kepada kalian azab yang pedih, tapi di mana? Di dunia saja. Nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun dan teman-temannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayukthiruna min dzabhi abnaikum, dan mereka pun juga banyak untuk menyembelih anak-anak kalian, terutama anak laki-laki. Karena kalau laki-laki itu kan bisa menguasai gitu loh. Dibunuh anak laki-laki. Tapi kalau perempuan biarkan, karena perempuan lemah. Mau tidak mau tunduk dengan laki-laki itu. Menunjukkan bahwasanya waktu itu mengeri sekali. Kemudian wa yastabqauna nisaakum lil khidmah wal imtihan. Kemudian mereka Fir'aun dan teman-temannya dan tentaranya, mereka membiarkan para wanita kalian sebagai pembantu dan juga bahan hinaan, dihina, direndahkan itu loh, perempuan itu. Barakallahu fikum. Dan ini menunjukkan bahwasanya laki-laki dan perempuan itu beda. Laki-laki dan perempuan beda, sehingga sangat keliru. Barakallahu fikum, kelompok-kelompok sesat yang mereka mengatakan laki-laki perempuan itu sebenarnya sama. Paham ya? Jadi biarkan perempuan itu kerja seperti laki-laki enggak masalah, karena sama. Mereka sama memiliki hak asasi manusia. Perempuan juga memiliki hak asasi manusia, laki-laki juga memiliki hak asasi manusia. Namun haknya itu beda-beda. Paham ya? Tidak bisa disamakan. Dalilnya banyak yang menunjukkan bahwasanya laki-laki dan wanita tidak sama, itu banyak sekali. Walaysa dzakaru kal unsa, dan tidaklah laki-laki seperti perempuan. Kemudian juga pembagian warisan bagaimana? Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Untuk anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat jatah dari perempuan, anak perempuan.
menunjukkan bahwasanya laki-laki beda dengan perempuan. Barakallahu fikum. Naam. Termasuk perbedaan laki-laki dan perempuan barakallahu fikum di antaranya ditegakkannya sunnah. Rasulullah menganjurkan laki-laki memelihara jenggot dan misalnya. Perempuan dilarang. Perempuan memang Allah takdirkan dalam keadaan tidak berjenggot. Jadi itu semua menunjukkan bahwasanya laki-laki beda dengan perempuan. Jadi jangan sampai disamakan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian lelaki afdalnya dan itu yang disyariatkan, diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid. Kalau perempuan tidak wajib. Perempuan sholat di rumah. Mau berjamaah dengan anak-anaknya silahkan, tidak pun tidak masalah kalau perempuan. Paham ya? Sehingga beda antara laki-laki dan perempuan. Paham itu ya insyaallah ya? Nah, cuman persamaannya dari si mana? Persamaannya dari sisi barakallahu fikum sama-sama memiliki hak asasi manusia, cuman dibedakan. Paham ya? Haknya untuk perempuan, perempuan. Haknya untuk laki-laki, laki-laki. Terbedakan semuanya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, kita lihat sini. Wa fi dzalika ikhtibarun lakum min rabbikum, dan pada kejadian tersebut ada ikhtibar, ujian untuk kalian dari Rabb kalian. Wa fi injaikum minhu ni'matan 'azimah, wa fi injaikum minhu ni'matun 'azimatun, dan ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan kalian dari kejahatan Firaun itu ada kenikmatan yang sangat besar. Ketika Firaun membunuh anak-anak kalian, Firaun barakallahu fikum menyiksa kalian, itu di situ ada ikhtibar, ujian untuk kalian. Bagaimana bersabar enggak kalian dengan ujian tersebut? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan hambanya, di muka bumi ini barakallahu fikum, itu pasti akan diuji dan pasti akan diberikan ujian dan juga cobaan barakallahu fikum. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, yaitu zat yang menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang lebih bagus amalannya, yang paling bagus amalannya. Dan sebuah amalan tidak dikatakan bagus manakala tidak terpenuhi dua syarat. Paham ya? Sebuah amalan akan dikatakan bagus manakala terpenuhi berapa? Dua syarat. Jika tidak terpenuhi dua syarat, tidak dikatakan bagus. Apa syarat ini? Al-ikhlas wal mutaba'ah. Paham soal itu ya? Bahwasanya manusia diuji, dicoba. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan kami jadikan antara kalian, sebagian kalian kepada sebagian yang lain, fitnah, ujian. Terkadang seperti itu. Ujian dari saudara kita sendiri, ada ujian, barakallahu fikum, ada permasalahan antara kita dengan saudara kita, semua ujian. Atasbirun, apakah kalian bisa bersabar? Wa kana rabbuka basira, dan Rabbmu Maha mengetahui terhadap apa yang ditimpakan pada kalian. Dalam artian apa? Semua di balik itu ada hikmah. Paham ya? Barakallahu fikum ya, karena tidak mungkin kita diciptakan dalam keadaan dibiarkan begitu saja. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Tastawjibu syukrallahi ta'ala fi kulli usurikum wa ajyalikum. Tastawjibu syukrallah ta'ala fi kulli usurikum wa ajyalikum. Yang mana ujian tadi itu, setelah kalian diberi ujian kemudian bersabar, dan juga Allah Ta'ala menyelamatkan kalian dari kejahatan Fir'aun, itu adalah kenikmatan yang sangat besar, yang akhirnya apa? Yang akhirnya menuntut atau mengharuskan engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli usurikum, pada seluruh barakallahu fikum masa-masa kalian, atau seluruh barakallahu fikum zaman-zaman kalian, dan juga keturunan-keturunan kalian. Bersyukur karena Fir'aun sudah tidak ada, kita diselamatkan dari mereka. Barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian satu lagi kisah. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang ke-50 dari surat Al-Baqarah, wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ini kisahnya. Ketika itu Fir'aun mengejar Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam sempat dalam artian panik dengan kejaran tersebut karena depannya lautan. Namun dengan mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, dipukullah tongkat tadi, dipukulkan ke lautan, akhir terbelah lautan tersebut. Masing-masing belahan bagaikan gunung yang tinggi. Barakallahu fikum.
Akhirnya Nabi Musa pun juga bersama kaumnya, dalam arti Nabi Musa dan juga pengikutnya yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, menyeberang lautan tersebut dengan selamat. Nah, begitu selamat, Fir'aun dan pasukannya ikut menyeberang, tapi tidak sampai tujuannya, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai adab dan juga hukuman bagi Fir'aun dan juga tentaranya. Nah, kita lihat sini. Dan ketika kami pecahkan atau kami barakallahu fikum pisahkan untuk kalian lautan, dipesahkan gitu, fa'anjainakum, kemudian kami pun menyelamatkan kalian, wa aghraqna ala fir'aun, dan kami menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya, Fir'aun dan tentaranya, wa antum tangdurun, dalam keadaan kalian menyaksikan dan melihat kejadian tersebut. Lihat tafsirannya, wadhkuru ni'matana 'alaikum hina fasalna bisababikumul bahr. Dan ingatlah oleh kalian nikmat kami yang telah diberikan untuk kalian ketika fasalna bisababikumul bahr, ketika kami pisahkan lautan dengan sebab kalian. Maksudnya bagaimana? Dengan sebab kalian, yaitu Nabi Musa alaihissalam dan juga pengikutnya yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, ketika dikejar dipisahkan lautan tadi. Nah, barakallahu fikum. Wa ja'alna fihi turuqan yabisah. Kemudian kami jadikan lautan tersebut apa? Jalan-jalan yang yabisah, yang kering. Jadi untuk lewat bisa gitu loh. Nah, padahal kalau kita saksikan lautan dalam sekali, dalam kemudian ngeri gitu loh. Tapi ini mukjizat tersendiri yang Allah telah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Benar-benar seperti jalan gitu. Nabi Musa bisa lewat nyebrang bersama apa? Orang-orang yang beriman kepadanya. Nah, Fir'aun mau ikut-ikutan Fir'aun, tapi tidak sampai tujuan, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sini. Na'am fa'abartum wa ja'alna fihi turuqan yabisatan fa'abartum. Dan kemudian kami menjadikan lautan tersebut jalan-jalan yang kering. Na'am fa'abartum, kemudian kalian menyeberang. Abartum maksudnya menyeberang ya. Ubur itu menyeberang. Wa anqadnakum min fir'auna wa junud. Dan kemudian kami selamatkan kalian dari kejaran Fir'aun dan tentara-tentaranya. Wa minal halaki fil ma'. Naam. Dan termasuk orang yang binasa di dalam air tersebut, yaitu Fir'aun dan teman-temannya. Fir'aun dan pasukannya tenggelamkan dalam lautan. Falamma dakhala Fir'aun wa junuduhu. Naam. Falamma dakhala Fir'aun wa junuduhu. Kemudian tatkala Fir'aun dan tentara-tentaranya masuk ke dalam lautan tersebut yang sudah dijadikan jalan tadi, naam taraqakum. Naam, kemudian barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala, naam barakallahu fikum. Falamma dakhala Fir'aun wa junuduhu turuqakum. Kemudian tatkala Fir'aun dan tentara-tentaranya memasuki jalan-jalan kalian tadi, jalan yang lautan dibelah dari dua tadi, nah barakallahu fikum, ahlaknahum, kami binasakan mereka fil ma', di dalam air tersebut, amama a'yunikum, di hadapan mata kalian. Ini semuanya sebagai pelajaran bagi kita barakallahu fikum, bahwasanya barang siapa yang menentang syariat nabinya, nah baik itu Fir'aun dan teman-temannya, Fir'aun dan pengikutnya ketika menentang Nabi Musa alaihissalam, diberikan adab yang nah barakallahu fikum yang sangat besar. Dan itu bisa diambil pelajaran bahwasanya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan sampai kita menyelisih syariatnya, jangan sampai kita meninggalkan syariatnya, jangan sampai kita mengejek syariatnya, jangan sampai kita tidak mengamalkan syariat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariatkan, dan kita berupaya semaksimal mungkin untuk menghindar dari adab yang pedih dan menghindar dari fitnah yang sangat besar manakala kita tidak mencontoh, tidak mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ultimatum, peringatan yang sangat keras bagi orang-orang yang menentang dan tidak mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu dalam firman-Nya, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menyelisih syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ditimpakan padanya fitnah, ujian, bala, malapetaka, aw yusibahum 'adzabun alim, atau akan timpa pada mereka azab yang pedih. Cukup sekian yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita hingga kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.